gaji dia. Tidak ada tawar-menawar. Pecat. Kami tidak ingin ada praktek-praktek intoleransi. Kami sangat sayangkan ada seorang pejabat Kota Bekasi. Ini tidak tanggung-tanggung, pejabat Kota Bekasi. Kemana wajahnya Kota Bekasi? Pelakunya pejabat eselon 3, seorang kabin. Saya harap pemerintahan Kota Bekasi tegas. Tidak ada tempat, tidak ada ruang bagi ASN yang melakukan tindak-tindakan rasis intoleransi. Dia lupa puluhan tahun dia makan uang rakyat. Saya lihat rumahnya mewah, saya lihat mobilnya mewah. Itu uang rakyat, tolong periksa. Dari mana dia bisa beli mobil Fortuner? Dari mana dia bisa bangun rumah mewah? Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Orang dilayar. Atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan. Untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Berjumpa kembali dengan saya di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, seperti yang kalian lihat di awal ya, ini adalah ibu-ibu yang dengan semangatnya ya gitu ya. Oh, kalian ibadah doa itu tidak ada izin ya, tidak boleh ya. Sampai dia bilang orang gila saja berhenti kalau dibilang begitu ya. Berarti orang-orang Kristen yang beribadah itu lebih dari orang gila, Bu ya. Jadi begitu semangatnya ya, sampai ditahan-tahan begitu ya. Ya, itu nggak ada izin ibadahnya begitu. Nah, kali ini yang kita lihat itu ibunya ya minta maaf. Tapi saya lihat dari raut wajahnya. Ini pendapat saya ini teman-teman sekalian. Dia minta maaf ini karena memang terancam mau dipecat. Ini kan ada isunya kan mau dipecat ini. Karena ada banyak pihak yang menuntut ASN ini harus dipecat. Kenapa? Karena memang harusnya dia menjadi panutan, menjadi contoh bagi masyarakat yang memang tidak punya otak. Yang radikalisme itu, yang intoleran itu, yang premanisme itu. Itu kan orang-orang itu kan nggak punya otak tuh. Sudah dicuci otaknya gitu. Jadi udah bersih. Nah, harusnya dia menjadi contoh, tapi ternyata tidak bisa menjadi contoh, teman-teman. Oleh karenanya, dia minta maaf. Dalam Matius pasal yang kelima yang 44, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ibu pendeta pasti juga memaafkan hal itu. Nanti kita lihat bagaimana kemudian respon ibu pendetanya. Tetapi teman-teman sekalian, bagaimana dengan hukum Republik Indonesia untuk mengatasi orang-orang intoleran ini? Ya tetap jalan teman-teman sekalian. Tetap jalan, harus dicopot memang sesuai dengan undang-undang. Ini bisa jadi sebagai penistaan agama, begitu ya. Nah, oleh karena teman-teman seperti apa ya pendapat daripada ibu pendeta, kemudian kita akan lanjut nanti. Ternyata pemuda Batak Bersatu itu tidak cukup hanya minta maaf, tapi mereka minta untuk dicopot dan berikan sanksi seberat-beratnya. Nah, seperti apa videonya? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Baik, terima kasih atas kesempatan ini.
saya selaku pendeta juga menerima maafnya Ibu Sri. Mohon maaf kalau saya salah sebut namanya. Kami memaafkan Ibu, dan pada kesempatan ini juga saya harus menyampaikan terima kasih pada Pak Wali Kota, Pak Manan, Ketua FKUB, dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dandim, mohon maaf, dan Pak Kapolsek, Pak Manik, dan Pak Sigalinggi, dan semua pihak yang mungkin saya tidak dapat sebut satu persatu. Saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi, dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Liwati itu kepada kita. Itu saja dari kami. Terima kasih berkesempatan. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian rekan-rekan pers ya. Mudah-mudahan dengan adanya pernyataan ini secara bersama dari pemerintah Bekasi dan semua pihak yang ada di sini tersadarkan masyarakat bahwa di Kota Bekasi tidak ada masalah intoleransi. Kita akan sungguh-sungguh menjaga dan merawat keberagaman yang telah ada supaya siapapun yang hidup dan tinggal di Kota Bekasi bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Itu ya. Selamat dukung. Lihat kamera Bapak Ibu. Oke. Oke. Abang, jawab semua. Oke. Terima kasih teman-teman. Siapa yang nggak percaya Indonesia negara Pancasila? Gua. Nih, gua kasih salah satu contoh. Masukan dari beberapa anggota DPRD Kota Palu dan pertimbangan tenaga ahli, maka kami dalam rapat dengan pendapat ini memutuskan menolak pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah pada lihat kan? Sekarang kasih alasan yang fair kenapa kalian nolak. Terus ahli siapa yang ngasih pertimbangan? Apa jangan-jangan ini pure Kristen phobia yang dibalut forum resmi? Ya, biar kelihatan aja ada rapatnya. Sekarang masih percaya kita negara Pancasila? Wong diskriminasi aja didukung negara kok. Padahal gue nggak pernah denger ada penolakan masjid di NTT atau di Bali yang di sana Muslim jadi minoritas. Gua kira Indonesia takutnya sama Tuhan. Nggak taunya malah takut sama orang Kristen lah, sama gereja lah, sama sekolah lah. Kalau udah gini, ya harus dilawan. Masa negara tunduk sama kelompok intoleran? Sabar, kan masih ada Menteri Agama. Atau jangan-jangan masih ngurusin konflik PKB ya? Ya, semoga berita ini bisa cepat viral. Sekolah bisa dibuka, para anggota DPRD bisa dicopot karena tidak menjalankan amanat Pancasila. Indonesia emas, minoritasnya cemas. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Terima kasih Pak Wali Kota Bekasi, Bapak Gani Muhammad telah gercep memberikan atensi pada kasus intoleransi oleh oknum ASN di Perumnas 2 Bekasi. Karena Pak Wali sudah berjanji investigasi duduk masalahnya, izinkan saya jelaskan legal standingnya dulu dari aturan SKB 2 Menteri. Dalam SKB 2 Menteri, pasal 1 butir 3 tertulis, yang perlu izin itu mendirikan rumah ibadat atau gereja dengan kata kecuali tempat ibadat keluarga atau rumah pribadi. Artinya, ibadah di rumah pribadi tidak perlu izin. Seperti Muslim sholat di rumah, begitu juga umat Kristen berdoa di rumah, keduanya tidak perlu izin siapapun. Dan tidak ada siapapun yang berhak melarang, mau itu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, camat sekalipun, karena hak kebebasan ibadah dilindungi undang-undang. Jadi, narasi rumah pribadi tidak boleh dipakai ibadah, ini adalah sesat, menyesatkan. Karena rumah pribadi boleh dipakai ibadah dan tidak perlu izin dari siapapun.
Jadi, yang dilakukan ASN Dinas Pariwisata Budaya Bekasi ini adalah jelas salah, intoleran, karena dia melarang tetangga ibadah di rumah dengan alasan izin. Padahal jelas di SKB 2 Menteri, rumah pribadi boleh dipakai ibadah dan tidak perlu izin siapapun. Semoga ASN Disparbud Bekasi tersebut dapat diberikan sanksi tegas karena telah terbukti tidak sesuai dengan asas Pancasila. Sekali lagi terima kasih Pak Wali.